Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Di sini saya izin untuk memberikan suatu tutorial. Tutorial mengintegrasikan codingan kalian sebelumnya untuk modul 2 ini. Nah, jadi ada dua tipe. Tipe pertama itu yang tidak menggunakan class. Di sini kan kalian lihat tidak ada class. Dia codingannya langsung def, langsung function. Dan yang kedua adalah yang menggunakan class atau OOP. Nah, ini codingannya agak berbeda teman-teman. Jadi di sini aku contohin satu-satu. Nanti di video kedua adalah yang menggunakan class. Yang pertama ini yang tidak menggunakan class. Karena menurut saya lebih simple. Oke, saya izin lanjutkan. Berarti langkah pertama. Maaf teman-teman. Langkah pertama adalah kita membuat function yaitu interface dasar. Nah, di sini silahkan diikuti saja saya gimana. Terus ini dia display information apa? Terus teks. Ini ikutin dokumentasi sih teman-teman kalau yang masih ini. Nah, di sini udah mulai bukan ikutin dokumentasi, misalkan output. Aku kasih nama. Ini udah bukan dokumentasi, jadi terserah teman kalau udah mulai di sini. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu. Nah, Mas, ini maksudnya apa ya, Mas? Kok tahu-tahu ada hasil output tapi nggak terbaca gitu loh variabel ya? Ya benar, emang di sini kita akan membuat variabel hasil output. Nah, tapi di sini nanti akan ada widget yang dimana nanti kita bisa, ini kan skenario purpose, nanti ada input nama, input apa lagi? Input judul buku gitu loh. Ini aku contohin simpel aja. Misalkan seperti ini, set, set, set. Result label ya. Ini adalah display output. Misalkan seperti itu. Tadi kita itu hasil output sama dengan CTK. Tahu ya CTK kenapa? Karena aku CTK di sini. Itu harus sudah paham teman-teman. CTK apa ya kalau display output? Ada dua biasanya, bisa frame baru atau label. Nah, di sini aku contohin anggaplah pakai label, pakai frame juga bisa. Itu sangat terserah teman-teman, diperbolehkan. Misalkan nih aku di sini ini harusnya udah ada di dokumentasi. Di sini kan harusnya masternya. Misalkan kalau di dokumentasi itu biasanya app. Nah, ini kok belum terbaca juga, Mas? Karena kita belum membuat dasarnya. Misalkan di sini inisialisasi GUI. Misalkan gitu. Kita kalau inisialisasi GUI gimana? Ngikutin ini ya, ngikutin dokumentasi ya. Berarti ctk.ct. Nah, ini kalian bisa lihat di dokumentasi lah. Saya tulis sendiri di sini. Misalkan contoh sistem, terus geometri. Oke, geometri biasanya tuh berapa ya? Aku tuh nyamannya 900 kali 650 itu teman-teman. Biasanya kalau aku ya. Nah, nggak persegi banget, nggak persegi panjang banget. Ideal menurut saya. Oke. Nanti kan sini akan ada widget. Widget, udah tau lah. Nah, di sini aku mau nulisin dulu hasil output. Berarti app udah sesuai dengan ada di sini app. Misalkan di sini adalah display output ya. Ya udah berarti bisa di apa namanya? Udah sampai di sini aja udah cukup sebetulnya. Terus apalagi ya? Kok ada yang kurang rasanya? Oh ini peletakan ya. Peletakan dari
hasil maaf, hasil output ya. Ya udah berarti tinggal hasil output terus titik. Aku pakai yang cepet aja. Pakai yang cepet aku pepek. Nggak usah rapi-rapi. PD sama dengan 10 atau kebanyakan 10 aja. Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat suatu function. Nah, kita function untuk geo ini udah jalan. Terus, Mas, gimana cara jalani apa? Cara apa namanya? Menggunakan fitur. Nah, ya udah berarti kita harus buat function lagi. Misalkan dev. Aku contohin satu fitur aja yang teman-teman aku codingin. Itu adalah pinjam fitur maaf, fitur pinjam buku. Misalkan seperti itu. Astaga, fitur pinjam buku. Nah, berarti ingat kalian kalau misalkan suatu function tapi kosong, ini kan kosong, berarti parameternya kalian harus menentukan di sini. Bagaimana? Ingat seperti di modul 1. Saya harap sudah paham. Ini saya tulis secara ini aja ya. Secara codingannya saya tidak akan menjelaskan lagi yang ini. Kalau misalnya tidak paham, silahkan dibaca lagi di modul 1. Nama, apa lagi input yang dibutuhkan ya. Kalau peminjaman buku itu, mana pinjam buku? Judul. Oke, judul. Misalkan judul di judul misalkan di sini aku judul entry. Misalkan. Oke. Terus di sini yang penting adalah hasil. Hasil dari hasil dari function ya. Berarti adalah berarti aku pengen apa ya namanya ya? Peminjaman. Ini penamaan fungsinya hati-hati ya teman-teman karena pasti nanti sangat bisa terbalik-balik. Karena saya tadi latihan itu juga seperti itu terbalik-balik. Errornya jadi saya bingung di mana. Nah, oke, misalkan ini salah satu function untuk apa namanya? Function untuk peminjaman buku, untuk fitur peminjaman buku. Nah, nanti di sini hasil akhirnya dari video ini kan kita harus hasil output dot no not dot hasil out oh my god wait berarti display info karena di sini ada display info terus adalah hasil dari apa parameternya adalah hasil dari mana dari sini parameternya. Nah, ini udah selesai nih fitur pinjam buku. Yang harus kalian perhatikan tuh ini, dan ini. Kalau saya, ini nih ngikutin dari apa namanya dokumentasi yang saya temukan. Itu pasti banyak sih. Saya yakin akan lebih banyak cara. Ya saya tidak membatasi cara. Asalkan berjalan dengan baik sih tidak apa-apa. Oke, kita masuk ke widget. Inisialisasi UI udah pasti tahu. Ada yang kurang. Di sini ada yang kurang app.main loop. Jangan lupa, bahaya. Widget di sini akan banyak sih. Jadi widget di sini aku akan ambil di codingan aku yang sebelumnya yang tempat aku belajar. Langsung aku ini aja. Misalkan kayak gini. Oke, nah di sini ada maaf, salah. Oh, maaf, salah. Bukan itu yang pengen saya paste. Yang saya butuhkan adalah this one. Nah, yang saya butuhkan adalah ini.
Oke, akan saya contohin jelasin aja ya. Mana tadi? Oke, kita sudah inisialisasi. Di sini ada nama label, ada yang kurang nanti akan saya tambahkan. Di sini ada widget label yang dimana perpustakaan. Oke, untuk kasih nama aja. Terus habis itu ada nama label, nama peminjam, atau sebetulnya di sini nih bisa juga apa ya? Kalau nggak salah placeholder text. Nah, silah. Nah, masukkan nama peminjam, placeholder. Kita kalau kalian pengen pakai placeholder text, oke kok. Boleh-boleh saja. Aku contohin nih, masukkan judul. Ih, astaga. Judul. Maaf. Masukkan judul. Nah, ya sudah. Berarti ini seharusnya sudah bisa nih kayak gini caranya. Jadi kita akan menjalankan function sebentar. Ini masih ada yang error teman-teman. Di sini hasil seharusnya adalah maaf, di atas ini ngikutin atas. Pinjam buku. Ngide aku. C. Pinjam. Nice. Coba kita cek ya, apakah oh, ini kurang kurang dikit lagi. Kurang satu widget lagi yaitu button. Untuk apa button? Ya untuk supaya untuk ngirim hasil ke output gitu loh, kayak ini input udah selesai, kita selesaikan gitu loh. Akhirnya bisa pakai button. Nah, nih saya contohkan aja sih. Misalkan button, maaf salah. Ini masternya kita stay di add. Sesuaikan ya nanti ya teman-teman, kalau misalkan frame-nya teman-teman namanya frame 1 ya frame 1 di sini bukan app, karena di sini saya pakai app ya, disesuaikan. Oke, terus misalkan comment 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 terus apa tadi tuh namanya, sebentar teman-teman, ini namanya ini misalkan let's see how it goes. Terus kurang, ya sama aja pakai ini aja ya. Saya males coding ulang ya teman-teman, biar cepat tinggal diganti ini. Dah. Nah, coba kita kita lihat ya apakah sesuai sama nggak apa aku kasih contoh. Apakah sesuai? Kita lihat 3 2 1. Tuh, kok bukan GUI, Mas? Nah, ternyata di sini kita masih salah. Harusnya ini kan berarti menjalankan function main. Sedangkan kita ingin menjalankan function interface dasar. Mana tadi? Nah, kita ingin menjalankan interface dasar. Maka, up, up, up. Sebentar. Ini masih atasan. Nah, kita lihat di sini main tuh bahkan nanti akan berjalan di sini. Astaga, ketutupan. Wait. Ah. Kalau misalkan main, nanti dia akan ke sini. Nah, akan ke sini. Sedangkan kita inginnya itu main ke sini. Ya sudah, berarti ini kita ganti ke sub. Nah, coba kita lihat apakah masih di looping. Ada, selesai.
Gitu teman-teman, ini kayaknya ada yang salah di saya. CTK label hasil output ya, ini nih hasil output di sini. Ini oh berarti bisa diperbaikin teman-teman. Ini label ya, teks. Berarti bisa diperbaiki nih. Teks misalkan ya nol.